Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang berbahagia. Selamat datang di kegiatan MPLS ini di hari ketiga atau hari yang terakhir. Semoga kegiatan MPLS ini walaupun dengan sistem online atau daring, kita masih bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Perkenalkan, saya Leli Hadratul Jamil, biasa dipanggil Bu Leli. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya mengampu mata pelajaran PPKN mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Alhamdulillah dalam kegiatan MPLS ini juga saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan materi cinta tanah air dan bela negara. Anak-anakku sekalian, marilah kita simak bersama materi cinta tanah air dan bela negara. Cinta tanah air dan bela negara, kita sebenarnya sudah paham, mengerti apa itu cinta tanah air, termasuk bela negara. Kalau kita lihat dari kata cinta, berarti kita senantiasa mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Dengan rasa cinta akan terwujud rasa sikap bela negara. Perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu yang akan diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman. Atau kalau kita sekarang disebut dengan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Pentingnya rasa cinta tanah air ini menjadikan sebuah tabiat alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Sehingga kita sebagai seorang warga negara dan juga sebagai seorang pelajar, kita dituntut untuk mempunyai sikap cinta terhadap tanah air dan membela negara. Cinta tanah air ini berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Yang tadi saya katakan ada AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, dan rasa menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal. Misalnya kita negara Indonesia, berarti kita mencintai negara Indonesia. Jangan sampai kita mencintai negara lain. Sehingga akan muncul dalam diri kita sikap perilaku untuk mencintai negara Indonesia. Selain itu juga kita harus bisa menjaga dan melindungi tanah air kita, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, cinta tanah air tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus kita wujudkan dalam sikap dan perilaku kita, termasuk dalam membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, serta kita harus bisa melestarikannya, melestarikan alam dan juga lingkungannya. Bagaimana kita bisa mewujudkan sikap cinta tanah air itu? Kita bisa mengetahui cara mencintai tanah air bagi generasi milenial. Salah satu wujud dari kita cinta bangsa Indonesia atau kita bisa membela negara Indonesia dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Contohnya, satu, bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Sehingga kita harus tahu bagaimana produk asli buatan Indonesia, kita harus bangga,
Tidak hanya bangga saja, tapi kita menggunakan, kita memakai produk-produk dalam negeri. Yang kedua, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan secara bersama, sehingga akan terwujud kondisi lingkungan yang nyaman. Nah, sederhananya jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Lebih-lebih sekarang kita generasi muda yang lahir di era teknologi, kita pasti akrab dengan internet. Sehingga bagaimana kita harus bisa menyikapi internet itu, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Yang berikutnya, kita harus bisa menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Contohnya, kita tidak membeli kaset bajakan yang mana kita bisa membuat keonaran, termasuk bisa membuat disintegrasi. Selain itu, taat lalu lintas saat berkendara di jalanan, utamanya anak-anak muda. Kalian termasuk generasi muda bisa memberikan contoh yang baik terhadap pengendara yang lainnya. Bagaimana? Gampang kan? Ya, kita hendaknya bisa disiplin dalam berkendara. Minimal kita harus mempunyai apa? SIM, mempunyai STNK, atau kita pada saat mengendarai kendaraan harus tertib lalu lintas. Berikutnya, menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Kita lihat di mana saja di negara Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, termasuk kita lihat sendiri di Lumajang atau mungkin di wilayah Pasirian, di wilayah lainnya, itu juga masih banyak sekali bagaimana keindahan wilayah negara Indonesia. Sehingga kita tidak harus traveling ke luar negeri. Di Indonesia saja, terutama di Lumajang, sangat banyak sekali keindahan-keindahan budaya di Kabupaten Lumajang. Yang berikutnya, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta. Ini yang paling utama. Karena kita generasi muda harus bisa mempelopori lingkungan yang ada di sekitar kita. Terutama bagaimana kita bisa melaksanakan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, itu terkait dengan materi cinta tanah air. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi, anak-anak bisa memahami, bisa mengerti, utamanya bisa menjalankan, bisa melaksanakan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lebih-lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya, bela negara di kalangan milenial. Tadi sudah saya katakan bahwa kalian ini adalah termasuk generasi muda milenial di era yang serba canggih. Kalian bisa menerapkan, bisa mewujudkan sikap cinta tanah air dengan yaitu mewujudkan bela negara. Apa itu bela negara? Yaitu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang penuh tekad dan dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya, sehingga tanpa ada sifat yang bisa memicu konflik antara generasi muda dengan generasi yang lainnya, kita tetap hidup rukun dalam kehidupan persatuan dan kesatuan. Anak-anakku sekalian, namun di era milenial ini kita tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman,
baik berupa radikalisme, terorisme, maupun hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya konflik atau perpecahan, juga diharapkan kita bisa sadar diri. Apa maksudnya? Kita harus bisa mengedepankan nilai kualitas diri kita dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap membela negara. Bela negara juga bisa kita wujudkan dengan merawat lingkungan, termasuk mencintai produk lokal. Bahkan kita bisa mendukung negara dengan tidak menyebarkan berita hoax. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita harus menjadi bangga mempunyai negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan sedikit ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Fid-dini hatal akhirah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.